Oke, ini beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya kalau pas minta request sampel. Dan ini sekaligus ngasih tips gimana biar kalau pas ngajuin sampel itu nggak ditolak sama seller ya. Nah, yang pertama yang jangan dilakukan dulu. Jadi kalau teman-teman minta request sampel ya ke seller ya, itu nggak perlu kalian itu ngecat sellernya. Apalagi ngecat di toko. Wah, itu annoying banget, ganggu banget istilahnya. Jadi kadang kalau apa ya, kadang tuh mereka kayak apa ya, kayak nggak sabaran gitu loh. Mereka udah request kan. Kalau kita sebagai seller belum di request itu biasanya mereka langsung hubungi ya, update kayak gini tuh, ngecat toko. Kadang mereka kayak nyepam gitu, malah kadang ganggu ya. Jadi kalau teman-teman itu chatnya misalkan gini ya, kalau ke chat ke toko kadang kan yang nerima itu bagian admin tuh, jadi mereka nggak tahu kalau kalian tuh request sampel atau apa itu ya, karena mungkin ada bagian sendiri yang ngirim sampel. Nah, saya sendiri juga gitu, kalau ngechat ke toko itu nanti yang respon adminnya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu chatting ke toko, karena apa, sudah ada notifikasinya. Nah, notifikasinya seperti apa kayak gini ya, ini tak tunjukin aja lah notifikasi kalau di sellernya ya. Jadi teman-teman nggak usah bilang, nggak usah ngomong, kak saya sudah request sampel, kapan ya mau dikirim ya. Buset, udah kayak order ya. Saya sering nemuin kayak gitu ya, affiliate-affiliate yang nggak tahu diri ya, udah tahu minta sampel ya kan, namanya aja sampel ya, sampel kan suka-sukanya sellernya, mau dikasih kapan bebas gitu ya, mau nggak dikasih ya apa-apa, nggak perlu nagih-nagih intinya. Nah, itu soalnya bahaya banget. Banyak banget yang minta kayak gitu ya. Nah, apalagi ngechatnya ke toko, dan kalau nggak kerespon itu kalian malah nyumbang menurunkan rating toko. Jadi kayak gitu ya, kalau nggak direspon mengurangi rating, tapi kalau kalian ngechat terus itu malah mengganggu ya, beneran. Nah, nanti kalau kalian request sampel ya ke seller, nanti muncul seperti ini nih di bagian afiliasi permintaan sampel. Dah, nanti akan saya sensor ya untuk yang request sampel di sini. Nah, ini contoh beberapa apa ya, kreator yang minta sampel. Di sini kelihatan kalian tuh nggak usah cerita kalian tuh siapa, saya omsetnya segini, saya kreator atas nama ini, nggak perlu, karena sudah ada datanya semua. Jadi nggak usah kalian konfirmasi ke sellernya. Ya nanti seller akan milih kok. Biasanya saya kalau ngecek tuh diurutin dari omset ya. Nggak mesti. Jadi kadang saya lihat dari potensi kreatornya. Kalau emang kontennya bagus, terus dia konsisten, bikin videonya nggak asal-asalan, itu langsung saya kirim. Jadi nggak terlalu pilih-pilih kalau saya, tenang aja ya. Nah, ini contoh saya mau setujui nih. Jadi kalau yang nggak cerewet ya, nggak ribet minta sampel ya, nggak ngemis-ngemis, langsung tak setujui, langsung kirim nantinya. Ini ada mbak-mbak ini, karena kebetulan saya lagi baik ya, ini tak kirimi semua nih sampel. Jadi enaknya jadi affiliate sekaligus seller ya kayak gini ya. Jadi kita bisa tahu dari kedua sisi. Nah, udah kayak gitu, nanti kalian nggak perlu konfirmasi ke seller ya, kayak gitu. Langsung lanjut lagi ya. Terus nggak perlu nagih nih, apalagi banyak yang karena belum direspon itu mereka pada nagih, kak saya udah request sampel kok belum diproses ya. Emang kalian beli, ini kan cuma minta ya kan. Jadi nggak usah cerewet gitu loh. Nah, jadi tinggal tunggu aja, nanti bakalan direspon kok. Kalau sellernya, biasanya seller tuh aktif kok ngecekin di bagian situ tadi ya, di bagian orang yang udah kreator yang udah minta sampel. Terus nah, usahakan tuh kalau bisa ya, ini pentingnya personal branding baru kepake nih di sini. Jadi kalau teman-teman bikin akun dan kalian pengen lebih niat ya, kalian pengen naik ke step selanjutnya, itu teman-teman kalau bisa bangun personal branding. Ya minimal akun kalian tuh nampilin wajah kalian, profil kalian tuh penting banget, teman. Tapi ada beberapa itu yang ya memang dia omsetnya gede tuh. Terus konten-kontennya juga lumayan. Kadang nggak nampilin foto profil ya. Jadi dikiranya akun apa ya, akun-akun bocil, akun-akun gamer kayak gitu. Ternyata pas dilihat, oh kontennya bagus. Makanya di bagian muka awal tuh ya, foto profil itu penting. Jadi usahakan foto profil ada ya. Meskipun kalian mungkin penggemar kucing ya, ya usahakan ya ada foto kalian. Kalau kalian kontennya tentang kucing ya, kalian foto deket kucingnya gitu ya. Jadi ownernya itu kelihatan. Itu penting banget, teman-teman. Itu soal trust ya. Jadi kalau biasanya ya, kalau nggak ada foto profil biasanya tak skip dulu sih. Saya nyari yang ada orangnya, karena orang tetap terpercaya ya. Yang dibutuhin itu orang yang mau tampil. Nah, itulah beberapa seller masih percaya kayak gitu ya, apalagi kayak fashion ya, itu wajib banget. Terus nggak perlu menjelaskan tadi kalian itu siapa, terus saya omsetnya segini, terus saya follower segini, nggak perlu, karena sudah datanya semua. Jadi seller tuh bisa ngecek kayak gini ya, oh ini ternyata kategorinya elektronik kebanyakan, terus ini ada kategori lain juga, oh GMV-nya segini, oh, omsetnya segini kalau sebulan gitu ya, bisa dicek semua sebenarnya. Jadi nggak perlu menjelaskan. Terus kalau bisa, teman-teman kalau konten ya, jangan pakai foto slide doang atau template CapCut dan video tempel-tempel. Nah, itu bahaya banget tuh. Mending jangan ya, skip kalau model-model video kayak gitu. Jadi jangan pakai yang model tempel-tempel kayak gitu. Itu nanti resiko susah diterima biasanya. Susah diterima, jadi apa? Diterima untuk sampelnya. Ya karena kalian dari segi effortnya aja kurang ya. Dari segi kualitas kontennya kurang. Itu nanti seller juga nggak begitu senang kalau kalian dibikin konten kayak gitu. Sekarang saingannya berat loh, teman-teman. Sekarang seller-seller apa ya, affiliate baru sekarang tuh bener-bener proper banget.
dari segi studio, kamera gitu ya. Beberapa kalian pasti lihat lah di saya kategori elektronik ya, wah benar-benar insecure. Rata-rata yang lain tuh kontennya udah bagus-bagus banget ya. Sudah kelasnya profesional, sudah pakai mirrorless, sudah pakai color grading gitu ya. Dan videonya benar-benar smooth, halus ya, editannya gitu. Jadi kalau kalian bikin videonya asal-asalan ya susah bersaing. Terus yang perlu dilakukan yaitu ya kalian kalau pengen dapat sampel ya peluangnya digedein dengan maksimalkan jumlah request sampelnya. Kalau di TikTok tuh sekarang bisa 5, tapi kalau kalian level 6 atau 7 ya itu bisa minta sampai 10 slot jatahnya. Jadi kalian bisa minta sampel ke 5 produk yang berbeda atau salah. Terus misalkan foto profil pribadi, kalau bisa ya sejelek-jeleknya kalian tetap harus nampilin foto profil itu penting. Minimal itu buat ningkatin kepercayaan ya buat di akun ya. Terus kalau bisa bikin kontennya yang niat. Ya meskipun kalian pakai device yang ala kadarnya ya, belum yang pakai iPhone yang generasi terbaru nggak masalah, yang penting kalian effort dari segi bikin kontennya nih, ada hooknya, ada penjelasan produk, ada apa ya, di try on, dicoba produknya, ada call to actionnya gitu ya. Ya intinya bikin video yang menarik kayak gitu. Terus kalau bisa buat lebih dari satu video per produk. Kalau saya udah kebiasaan ya, jadi setiap dapat sampel itu saya target langsung bikin 5 video. Kalau emang produknya bagus kejual, saya bikinin lagi dengan secara kesadaran penuh dan sukarela, saya bikinin lagi. Meskipun kita misinya sebenarnya cuma satu produk doang ya, cuma suruh menyelesaikan satu produk doang. Tapi kalau saya lebih seneng ya, lebih mantep ya bentuk ucapan terima kasih udah dikasih sampel, apalagi pemula tuh nggak usah sok-sokan lah ya. Jadi ya udah kalau bikin lebih dari satu ya terima-terima aja ya. Efeknya apa? Nanti seller tuh ketagihan teman-teman. Ini hari ini tadi di chat suruh minta kode ads hampir 10 video. Itu udah minta kode semua. Terus sampel lah ini ya. Yang sampel sebelumnya barang itu belum direview, tapi seminggu berikutnya itu udah dikirimi lagi ya, karena senang ya udah dibikin video banyak ya, ada video yang nyangkut, penjualan yang kenceng, bahkan suruh ngabarin kalau ada video yang naik ini ya, kirimin kode gitu, saking enaknya ya. Karena teman-teman akan naik level ya teman-teman. Kalau nanti kan biasanya kalau pemula itu emang harus usaha sendiri, biasanya kalau minta sampel gini kan susah ya, kadang kita harus beli sendiri atau mulai barangnya ada di rumah. Nah nanti untuk di level kedua teman-teman udah mulai ada rezeki nih, udah ada komisi, kalian bisa beli sampel beberapa, tapi kalian nggak mungkin akan beli sampel terus karena nanti jatuhnya boros, bisa nggak nutup ya, karena komisi kan kecil dan kita harus butuh sampel baru terus. Saya tiap hari itu minimal harus ada minimal 5 sampel baru ya, karena untuk 3 studio, untuk live streaming di Shopee, di TikTok nggak live streaming ya, cuma video doang. Nah makanya setiap hari itu minimal ada 5 sampel baru, saya biar supply-nya tiap hari itu ada video baru dengan produk baru. Nah itu kalau kalian beli semua ya tetap boncos jatuhnya ya. Apalagi saya barangnya elektronik, kadang power bank aja harganya 300 ribuan, itu nggak nutup nanti karena belum tentu sampel banyak penjualan banyak. Jadi kadang ya biasanya seller yang gampang ngasih sampel itu memang produknya baru launching, barangnya belum begitu laku ya, karena mereka secara sukarela pengen ningkatin penjualannya. Tapi biasanya kalau yang udah penjualan kenceng tuh jarang banget mereka ngasih sampel. Nah kayak gitu ya. Dan ya itu tadi ya, kita penghematan, walaupun kalian udah suhu udah gede pasti butuh sampel kok. Nanti kita sisanya, saya untuk duit ya, anggaran untuk sampel ya, saya milih produk yang sellernya nggak ngasih sampel karena biar nggak banyak saingan kayak gitu. Saya itu potensi kejualannya lebih banyak. Oke, terus selanjutnya tingkat pemenuhan nih, kalau bisa segera dikerjain. Kalau bisa dikerjakan sendiri, kalau bisa langsung dikerjakan, barangnya nyampe udah langsung direview, langsung dibikin video. Kalau bisa langsung bikin video banyak, tapi postingnya nanti dijeda ya, buat setiap hari satu lah, buat diselang-seling nanti, jangan satu produk doang. Nah kayak tadi ya, untuk beberapa tips biar teman-teman tuh disukai seller ya, jadi kalian nggak usah minta sampel pun nanti kalau udah di tahapan yang level ketiga ya teman-teman, jadi kalian udah penjualan stabil gede, itu enak banget. Bahkan kalian gini ya, nggak cuman dikasih sampel, kadang dikasih reward kalau bonusnya kalian bisa tembus target, atau teman-teman malah dibantu iklan juga. Jadi kalau kita sudah di level itu udah enak banget, kita harus jalin kerjasama deket banget sama seller. Minimal kita dapat komisi yang lebih gede, harga yang lebih murah dibanding kreator lain, atau dibantu diiklanin. Apalagi ada sekarang GMV Max ya, itu penting banget sekarang. Jadi kalau sekarang harus bener-bener naik level ya teman-teman. Kalau mau saingan sekarang kan berat ya. Jadi TikTok ini sudah masuk ke tahun ketiga, mau mendekati tahun keempat. Biasanya siklus bisnis itu akan turun di tahun kelima. Makanya teman-teman tinggal sisa waktu 2 tahun ini harus digenjot ya. Buat para pemula kalau bisa lebih rajin lagi mulai dari sekarang. Jadi jangan bilang nanya, Mas TikTok masih potensi ya enggak ya? Ya kalau mau ditanyakan terus nggak bakal potensi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Silahkan buat yang sebelum subscribe bisa langsung subscribe.